Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adelia Najwa Mufidah, Prodi Akuntansi di Universitas Bahaudin Mutahari Madura. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat uji regresi linier berganda di aplikasi SPS. Langsung saja. Baik, sebelum kita melakukan uji regresi linier berganda, kita harus menginput data tabulasinya terlebih dahulu. Nah, pada program SPS ini kita klik menu New Dataset. Setelah itu, kita klik variabel view. Pada kolom nama, kita masukkan variabel-variabelnya dahulu, yaitu X1, X2, X3, dan variabel Y. Kemudian di kolom desimal, kita ubah menjadi 0 semua. Nah, dan di kolom label kita tulis variabel-variabelnya, yaitu gender, masa kerja, pendidikan, dan kinerja pegawai. Kemudian pada kolom measure kita ubah menjadi scale semua. Setelah itu, klik data view. Pada data view di sini, kita isi tabulasi datanya. Kita copy dulu datanya, lalu tempel. Setelah itu, data diinput. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Caranya, kita klik analisis, kemudian di regression, kita pilih linier. Ketika muncul dialog, kita masukkan kinerja pegawai, yaitu Y, sebagai variabel dependen dan variabel lainnya sebagai independen. Klik statistik, kemudian centang bagian deskriptif. Collinearity diagnostik dan turbine watch on, lalu klik continue. Nah, lanjut klik plot centang pada bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian pada bagian spreadsheet pindahkan ke Y dan bagian ZPRED ke X. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Baik, berikut data yang telah kita input. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan menurut Imam Ghazali adalah model regresi dilakukan berdistribusi normal jika data plotting yang menggambarkan data yang sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di gambar probability plot. Di sini kita lihat gambar titik-titiknya. Beberapa ada yang bertebaran, maka dapat disimpulkan bahwa regresi berdistribusi tidak normal. Sudah dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang telah saya lakukan. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedasitas. Menurut Imam Ghazali, tidak terjadi heteroskedasitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit. Pada gambar scatter plot serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Setelah itu, kita lihat pada gambar scatter plot di sini
terlihat titik-titiknya, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedasitas pada variabel yang kita uji. Selanjutnya kita masuk ke uji kolinearitas. Lalu kita buka tabel coefficients. Di kolom kolinearity statistik, bagian tolerance dapat dilihat bahwa hasilnya ketiga variabel X, yaitu lebih dari 0,100. Dan untuk bagian FIV, hasilnya kurang dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji multikolinearitas tidak ada gejala multikolinearitas. Selanjutnya, pada uji autokorelasi ini kita dapat mengetahui nilai N sama dengan 15 ada di tabel deskriptif statistik. Kemudian DW-nya sama dengan yaitu 1,098 di tabel model Sumari. Kemudian DL dan DU-nya untuk tabelnya tidak bisa direkam layar, mohon maaf. Namun untuk nilai 4 dikurangi DL sama dengan 4 kurang 0,8140 sama dengan 3,186. Dan untuk nilai 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurangi 1,75501, hasilnya jadi 2,499. Nah, pada uji autokorelasi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi. Lanjut, hasil uji T dapat kita lihat dari tabel koefisien pada kolom SIG. Dapat dilihat bahwa variabel gender X1 lebih besar dari 0,05 dan pada variabel masa kerja kali 2 lebih besar dari 0,05 dan pada variabel pendidikan kali 3 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa gender dan masa kerja tidak berpengaruh terhadap kerja pegawai. Nah, sedangkan pada uji R2 dapat kita lihat pada tabel model Sumari, berhubung variabelnya ada 3, kita ambil hasil pada kolom adjusted R square, hasilnya yaitu 0,398. Jika dipresentasikan hasilnya yaitu 39,8%. Maka dapat disimpulkan ketiga variabel independen secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 39,8%. Nah, selanjutnya hasil uji F. Ketika lihat pada tabel ANOVA, pada kolom SIG diketahui nilainya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen X1, X2, dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap dependen Y. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.